warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'd. Allahumma rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sallimna Ramadan wa sallim Ramadan lana wa sallimhu lana mutaqabbala. Ya Allah, serahkanlah diri kami dengan Ramadan ini, dan serahkan pula Ramadan ini bagi kami, dan serahkanlah untuk kami Ramadan ini dengan Engkau terima semua amal-amal kami di dalamnya. Para pemirsa PKS TV yang kami muliakan, bulan Ramadan ini adalah bulan yang sangat kita nantikan. Alhamdulillah Allah izinkan kita berada di dalamnya saat ini. Oleh sebab itu kenapa kita semangat? Karena ternyata salah satu daripada faedah bulan Ramadan ini adalah, kata Rasulullah SAW, dibukakan oleh Allah pintu rahmatnya. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Idza kana Ramadan futihat abwabur rahmah." Apabila telah datang Ramadan, maka Allah bukakan pintu-pintu rahmat. Para pemirsa PKS TV yang kami muliakan, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahih beliau. Kita yakin bahwa Allah Ta'ala menciptakan alam ini karena rahmatnya. Allah memberikan kebaikan-kebaikan ini karena rahmatnya. Bahkan Allah pun akan mengangkat seseorang dari nerakanya itu karena rahmatnya. Ada sebuah semboyan di atas langit. Di dinding-dinding arasy itu Allah membuat sebuah spanduk, istilahnya kalau kita sekarang ini. Ada kaligrafi yang tertulis di sana. Inna rahmati sabaqat ghadabi. Sesungguhnya rahmatku mengalahkan kemurkaanku, kata Allah Ta'ala. Begitu besarnya peran rahmat dalam kehidupan kita. Karena sesungguhnya rahmat Allah itu akan meliputi segala sesuatu, kata Allah dalam Al-Quran. Sebagaimana ya Allah firmankan dalam surah Al-A'raf ayat 156, 157. Kata Allah Ta'ala, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa rahmati wasi'at kulla syai'in fasa'aktubuha lilladzina yattaqun wa yu'tunaz zakata walladzina hum biayatina yu'minun. Alladzina yattabi'una ar-rasul an-nabiyyal ummi alladzi yajidunahu maktuban indahum fit Taurah wal Injil." Dan rahmatku meliputi segala sesuatu, dan aku akan menetapkannya bagi orang-orang yang bertakwa dan menunaikan zakat, orang-orang yang mengimani ayat-ayat kami, yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul, yaitu Nabi yang ummi, yang mereka dapati namanya sudah tertulis dalam Taurat dan Injil. Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 156-157 ini mengingatkan kita bahwa Ramadan adalah ujung ayat Al-Baqarah 183 itu adalah la'allakum tattaqun. Ternyata orang-orang yang akan mendapatkan rahmat Allah, orang-orang bertakwa. Di bulan Ramadan kita juga menunaikan zakat. Di ayat ini juga dikatakan orang yang pernah mendapatkan rahmat Allah adalah orang-orang yang menunaikan zakat. Hari ini orang berlomba-lomba ingin mengeluarkan zakat di bulan Ramadan. Berpacu orang untuk mencari orang-orang yang berzakat, muzaki, untuk disalurkan, untuk dibantu menyalurkannya kepada mustahik yang ada di sekitarnya. Ini menandakan bahwa kita bersemangat masuki Ramadan, karena di dalamnya ada peluang-peluang rahmat Allah akan diberikan kepada kita. Maka oleh sebab itu, mari kita isi sebaik-baiknya Ramadan ini dengan rahmat Allah. Karena kata Allah Ta'ala juga mengatakan bahwa rahmat Allah itu juga bisa mengalahkan murkanya. Siapa yang mau diazab, dibenci, dimurkai oleh Allah Ta'ala, dikucilkan Allah dari rahmatnya, tentu kita tidak mau. Makanya Ramadan ini peluang besar bagi kita untuk mendapatkan rahmatnya. Betapa tidak, Rasulullah mengatakan, Ja'alallahu rahmah mi'ata juz'in. Allah menciptakan rahmat itu ada 100 bagian. Kemudian Nabi SAW mengatakan, fa'amsaka indahu tis'ata wa tis'ina juz'a. Dan Allah menahannya 99 bagian. Sementara wa anzala fil ardi juz'an wahida. Allah turunkan di bumi hanya 1 bagian rahmat saja. Fa min dzalik juz'in
yatarahamul khalqu hatta yarfa'al faras hafiraha an waladiha khasyata an tusibahu. Kata Nabi SAW, sampai-sampai kuda mengangkat kaki depannya karena takut terinjak anaknya. Itu karena rahmat Allah. Bayangkan, kuda yang tidak berakal, dia bisa menyelamatkan anaknya. Bayangkan, seekor anak yang waktu kecil Allah selamatkan lewat rahmatnya, dengan seekor kuda bisa mengangkat kakinya karena takut terinjak anaknya. Kaum muslimin dan muslimat as-saimin was-saimat, sidang pemirsa PKS TV yang kami muliakan. Maka oleh sebab itu Allah Ta'ala telah menurunkan rahmatnya, walaupun satu bagian, tapi itu sangat penting bagi kita rahmat Allah itu. Sampai-sampai Nabi SAW mengatakan, "Lau ta'lamuna qadra rahmatillahi ta'ala lattakilhum 'alaiha." Kalau seandainya kalian tahu berapa besarnya kadar rahmat Allah, niscaya kalian akan bergantung diri dengan rahmat itu saja. Kita tidak mau berusaha, tidak mau bekerja, tidak mau berfikir yang banyak. Kenapa? Kita nunggu saja rahmat Allah. Begitu luasnya rahmat Allah Ta'ala. Rahmat Allah sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kita. Karena ternyata kata Nabi SAW, suatu saat Miqdad radhiyallahu anhu berkata kepada Rasulullah SAW ketika Nabi tanya bagaimana kondisi beliau. Beliau berada dalam kebaikan. Apa buktinya? Kata beliau, wahai Rasulullah, aku berada dalam kondisi begini dan begini. Aku dapat mengamalkan ini dan ini. Kata Nabi SAW, tidak wahai Miqdad. Sesungguhnya semuanya itu berkat rahmat Allah. Kalau bukan rahmat Allah, tidak ada yang bisa kita lakukan. Semua karena rahmat Allah kita bisa melakukan. Maka tidak ada angkuh sombong ketika kita sadar bahwa semua bergerak, berjalan karena izin dan kehendak Allah. Karena adanya campur tangan rahmat Allah di sana. Maka sebab itu, bahkan kisah yang sangat luar biasa, kisah Nabi Yusuf alaihissalam dalam surah Yusuf ayat 53. Allah Ta'ala membeberkan kepada Nabi SAW bagaimana rahasia pribadi Nabi Yusuf sebenarnya. Ketika berhadapan dengan Zulaikha yang mengurung dia dalam sebuah kamar, yang untuk sampai ke kamar itu harus melalui beberapa pintu yang terkunci, dan kunci itu ada di tangan Zulaikha, tidak ada jalan keluar. Sehingga ungkapan Nabi Yusuf, dan aku tidak bisa membebaskan diri dari kesalahanku, karena sesungguhnya nafsuku selalu menyuruh aku kepada kejahatan, kecuali nafsu yang telah diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Bayangkan pengakuan Nabi Yusuf. Kalau bukanlah nafsunya dirahmati oleh Allah, mungkin telah terjadilah sejarah yang sangat buruk, yaitu seorang nabi, seorang rasul berzina dengan ibu angkatnya. Tetapi karena rahmat Allah, ketika beliau kesusahan menahan nafsunya, dikurung oleh Zulaikha, dia hanya berdua dalam ruangan itu. Ternyata apa kata malaikat Jibril ketika dia datang? Nabi Yusuf mengatakan, kenapa engkau lama sekali datang wahai Jibril? Sudah lama aku menunggu kedatanganmu wahai temanku. Apakah pesan Allah untukku darimu? Kata malaikat Jibril, engkau harus berlari menuju pintu itu. Pintu itu terkunci wahai Jibril. Itu urusanmu adalah lari, urusan pintu urusanku, kata malaikat Jibril. Sehingga Nabi Yusuf lari ke arah pintu. Tanpa diketahui oleh Zulaikha, pintu terbuka sendiri, padahal ada malaikat Jibril yang membuka pintu-pintu itu dengan izin Allah. Maka selamatlah Nabi Yusuf dari Zulaikha, sehingga sampai di penghujung pintu itu baru terasa oleh Nabi Yusuf, kalau Allah ingin memberikan ujian dalam perjalanan hidupnya, tidak ada yang bisa menolak. Maka Allah Ta'ala tetap membuat pintu terakhir terkunci untuk menjadi jalan Nabi Yusuf harus pindah ke penjara hidupnya, bukan di istana, untuk mengejar tempat yang lebih tinggi lagi, yaitu ketika persidangan beliau mendapatkan rahmat Allah, mendapat derajat yang tinggi di kerajaan itu. Dan Zulaikha yang jahat, sehingga dia dibalikkan kondisi yang tidak baik dalam kerajaan itu. Inilah hikmah yang sangat luar biasa ketika rahmat Allah datang kepada kita. Rahmat Allah bisa menyelamatkan seseorang dari konflik, sebagaimana kata Allah surah Hud ayat 118, 119. Rahmat Allah juga bisa menjauhkan seseorang dari dahsyatnya api neraka. Sampai Nabi mengatakan, amal seseorang di antara kalian tidak akan bisa memasukkan kalian ke dalam surga, dan tidak pula aku, kata Nabi SAW, tapi semua berkat rahmat Allah. Semoga semua gerak-gerik kehidupan kita, taat beribadah pada Ramadan, semuanya itu adalah karena rahmat Allah, bukan karena hebatnya kita. Semoga kita menyadari semuanya.
dan kita bergantung dengan rahmat Allah. Mari kita selalu berdoa kepada Allah, Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Ya Allah, ampuni aku, rahmati aku, karena Engkaulah sebaik-baik pemberi rahmat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.